Transformasi utama penguatan atribut, bab 67 Douluo Dalus Soul Land 2. Oke, kalian semua bisa kembali. Kemasi barang-barang Anda. Kumpulkan di pintu masuk akademi besok pagi. Kami akan pergi ke Star Luo City untuk ikut serta dalam kompetisi. Bintang Luo City. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menangis setelah mendengar kata-kata ini. Penatua Suan memandang ke arahnya dengan tatapan agak bingung di matanya. Apakah ada masalah? Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental diadakan di negara yang berbeda setiap tahun. Kali ini, giliran Star Luo Empire. Yang berikutnya, yang mana Anda akan dapat berpartisipasi sebagai anggota tim resmi, akan diadakan di Kekaisaran Sun Moon. Ini akan diadakan di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul. Jadi, Anda harus bekerja lebih keras selama 5 tahun ke depan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak mengungkapkan perubahan dalam emosinya setelah mendengar kata-kata Star Luo City? Dia belum pernah ke ibu kota Star Luo Empire, tetapi Star Luo City adalah sesuatu yang terlalu sering dia dengar selama masa mudanya. Rumah adipati yang dibesarkannya hanya 25 km di selatan Star Luo City. Ketika cuacanya bagus, dia akan bisa samar-samar melihat siluet ibu kota kekaisaran dari pinggiran Duke's Mansion. Detak jantung Huo Yuhao tanpa sadar dipercepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus kembali secepat ini. Dai Yueheng adalah anggota tim resmi, dan bukankah dia akan membawa semua orang ke Duke's Mansion? Meskipun kedua bersaudara tidak lagi mengenalinya, dia masih seseorang yang dibesarkan di rumah adipati. Para pelayan di sana telah melihatnya berkali-kali di masa lalu. Saat dia berpikir untuk kembali ke tempat dia dibesarkan, tempat dia membenci dan membenci yang tak tertandingi, hati Huo Yuhao segera terlempar ke dalam kekacauan. Huo Yuhao menunduk dan menjawab, bukan apa-apa. Aku hanya tidak berpikir bahwa kita harus pergi ke Star Luo Empire. Penatua Suan tidak mengingatnya. Kalau begitu, kalian semua bisa kembali sekarang. Huo Yuhao dan Wang Dong berjalan kembali ke asrama. Tidak ada orang lain yang memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Huo Yuhao, tetapi indera Wang Dong sangat akut. Setelah tinggal dengan mantan selama lebih dari 1 tahun, ia relatif akrab dengannya. Selanjutnya, dia tahu kebencian yang ada di hatinya. Yuhao, kamu baik-baik saja? Wang Dong berbisik. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Aku tidak bisa beradaptasi untuk tiba-tiba kembali. Saya tidak bisa membiarkan Dai Yueheng mengetahui identitas saya yang sebenarnya. Wang Dong terdiam sesaat, lalu berbisik, Yuhao, dia seharusnya kakak laki-lakimu. Kamu, tergerak, Huo Yuhao memotongnya, saya tidak memiliki kakak laki-laki, saya juga tidak punya saudara. Ibuku sudah mati, dan aku hanya seorang yatim piatu. Baik, yatim piatu. Wang Dong buru-buru memburunya. Maaf. Huo Yuhao mengangguk dengan murung. Wang Dong berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya, jangan terlalu memikirkannya. Akan selalu ada cara untuk mengatasi ini. Selain itu, tidak dijamin bahwa seseorang akan mengenali Anda, bahkan jika kami kembali. Tidakkah Anda merasa telah banyak berubah selama setahun terakhir? Bahkan seseorang yang sebelumnya mengenali Anda mungkin tidak dapat memberitahu siapa Anda sekarang. Saya tahu Anda sedih, tetapi karena Anda memilih untuk menghadapi mereka dan membalas dendam, Anda harus kuat. Lawan yang kamu lawan sangat kuat. Huo Yuhao tertegun. Apakah aku banyak berubah? Wang Dong mengetuk kepalanya sekali, lalu memberinya cermin dari samping tempat tidurnya. Lihatlah dirimu sendiri, kanan. Menggunakan kata-kata mengguncang surga dan menghancurkan bumi untuk menggambarkan transformasi Huo Yuhao selama setahun terakhir di Akademi Shrek tidak pantas. Pada awalnya, dia hanya seorang pemuda yang malu-malu dan biasa yang bahkan tampak kasar. Namun, selama setahun terakhir ini, dia tidak hanya mengalami pertumbuhan kekuatan yang luar biasa, dia bahkan menjadi murid inti akademi. Pada saat yang sama, sebuah perubahan besar terjadi pada penampilan luar dan perilakunya.
Kekuatan akan membuat seseorang percaya diri. Dengan 2 cincin jiwanya yang cerdas, dan terutama tulang jiwa Ais jadi Empress Scorpion, dia tumbuh jauh lebih tinggi. Ketika dia tiba di akademi, dia terlihat agak kurus dan lemah. Namun, dia sekarang sekuat anak sapi. Penampilan wajahnya yang awalnya tidak sehat sekarang bersinar dengan kilau kemerahan. Apalagi dia dipenuhi dengan aura matahari. Wang Dong benar, selama setahun terakhir ini, dia membalik lembaran yang sama sekali baru. Dia bukan lagi pelayan seperti Huo Yuhao yang tinggal di rumah adipati. Sebenarnya, kamu sudah menetapkan target untuk dirimu sendiri. Karena itu masalahnya, jika kita pergi ke sana, ya sudah. Mengapa berpikir terlalu banyak tentang itu? Wang Dong berdiri dan mengambil cermin kembali dari Huo Yuhao. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk duduk dalam posisi bersila dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Ayo, mari kita berkultivasi. Kami masih terlalu jauh dari senior kami dalam hal kultivasi. Kami harus bekerja keras. Huo Yuhao akhirnya mengungkapkan senyum setelah melihat ekspresi serius Wang Dong. Karena orang malas sepertimu sebenarnya memintaku untuk berkultivasi, mari kita lakukan. Aku akan mengungguli kamu cepat atau lambat. Wang Dong pura-pura terkejut saat dia melihat ke arah jendela. Mengapa ada sapi terbang di langit? Ah, saya tahu. Itu karena kamu menyemburkan omong kosong. Jangan berani-berani menertawakanku. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa menakjubkannya saya. Huo Yuhao tiba-tiba menerkam Wang Dong. Tidak berdaya. Yang terakhir mengeluarkan teriakan heran saat ia segera jatuh ke tempat tidur. Huo Yuhao berpegangan tangan pada iblis, lalu berteriak, apakah kamu akan tunduk? Tidak, teriak Wang Dong memprovokasi. Kamu benar-benar tidak akan menyerah. Huo Yuhao perlahan menekannya, dan jarak antara wajahnya dan wajah Wang Dong mulai berkurang. Dia memiliki senyum nakal di wajahnya ketika dia melihat sepasang mata bundar yang indah dan terakhir. Saat Huo Yuhao terus mendekatinya, Wang Dong bisa merasakan napasnya di wajahnya. Dia akhirnya panik, dan karenanya menutup matanya tanpa sadar. Tapi, dia masih memaksakan beberapa kata, tidak. Saya tidak akan tunduk. Huo Yuhao menjadi linglung saat dia melihat alis Wang Dong yang panjang dan bergetar. Dia hanya beberapa inci darinya, dan dia bisa mencium aroma samar yang datang darinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia menggigil tak terkendali saat dia memandang Wang Dong, yang dipaksa olehnya, begitu banyak sehingga dia benar-benar tak berdaya. Dia buru-buru melepaskan tangan Wang Dong, lalu meraih wajahnya yang merah muda dan meremasnya. Lalu, dia tertawa, jika kamu tidak mau tunduk, aku akan membuatmu terlihat seperti babi. Hei, kau terlihat cukup baik bahkan sebagai babi. Dengan cepat, keluarkan mulut Anda sehingga Anda akan terlihat lebih seperti satu. Huo Yuhao, aku akan bertarung denganmu.